Shalom, selamat siang anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika wajib. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu mengenai menggambar grafik fungsi trigonometri. Nah, ini kita lanjutkan contoh kita minggu lalu. Jadi minggu lalu kita sudah membahas dua contoh mengenai menggambar grafik. Sekarang kita lanjut nomor 3, soalnya gambarlah grafik fx sama dengan min 5 sin 2x. Kita jawab. Nah, yang pertama-tama kita cari adalah periode. Nah, periode rumus yang kita sudah pelajari sebelumnya yaitu 360 derajat dibagi dengan mutlak K, nilai K di sini ya. Jadi ini nilai K-nya 2, kalau dimutlakkan adalah 2. Jadi periodenya 360 derajat dibagi dengan 2. Hasilnya 180 derajat. Nah, sekarang karena kita akan menggambar grafik, kita cari dulu berapa sudut dalam satu kuadran pada gambar grafik yang akan kita gambar nantinya. Jadi dalam satu kuadran itu rumusnya 180 derajat dari periode yang kita dapatkan tadi dibagi dengan 4. Karena dalam satu lingkaran penuh itu dikenal ada 4 kuadran, makanya di sini dibagi dengan 4. Jadi periode dibagi dengan 4. Jadi kalau periodenya di sini 100, maka 100 bagi 4. Jadi 180 derajat dibagi dengan 4, hasilnya 45 derajat. Nah, sekarang kita cari nilai fungsi trigonometrinya dengan menggunakan bantuan tabel. Jadi nilai x-nya di sini kita mulai dari 0 derajat. Nah, kemudian karena yang kita dapatkan di sini tadi dalam satu kuadran itu 45 derajat, jadi dari 0 derajat bertambah 45 derajat. Bertambah terus 45 derajat ya, jadi 0 derajat ditambah 45 derajat, 45 derajat. 45 ditambah 45, 90. 90 ditambah 45, 90 ditambah 45, 135. 135 ditambah 45, 180. Nah, sehingga kita sudah bisa cari nilai y-nya. Nah, nilai y itu adalah fungsi fx sendiri. Fungsinya tadi minus 5 sin 2x. Nah, jadi kalau kita substitusi nilai x-nya ke ini, fungsi ini, maka 2 dikali 0 hasilnya 0. Sin 0 derajat adalah 0. 0 dikali minus 5, 0. Nah, sekarang untuk 45 derajat. Kita kali masuk di sini. 2 dikali 45 derajat, 90. Sin 90 derajat, 1 ya. Kemudian 1 dikali minus 5, minus 5. Nah, sekarang untuk 90 derajat. 2 dikali 90 derajat, hasilnya 180 derajat. Sin 180 derajat, hasilnya 0. 0 dikali minus 5, 0. Kemudian ini 135 derajat. 2 dikali 135 derajat, hasilnya 270. Nah, sin 270 derajat, hasilnya minus 1. Minus 1 dikali minus 5, hasilnya 5. Kemudian untuk 180 derajat, 2 dikali 180 derajat, hasilnya 360. Sin 360 derajat, nilainya adalah 0. 0 dikali minus 5, 0. Nah, sehingga kita sudah dapatkan nilai x dengan nilai y. Nah, sekarang kita akan gambar dalam bentuk grafik. Nah, yang pertama-tama kita gambar sumbu x-nya dan sumbu y. Kemudian kita lihat di sini, di sini pertama-tama ini adalah 0. Kita lihat di sini nilai maksimumnya adalah 5 ya. Jadi tanpa kita menggunakan rumus yang kita sudah pelajari sebelumnya, dari nilai-nilai yang kita dapatkan dari tabel ini bisa kita lihat bahwa nilai maksimumnya itu atau yang paling besar adalah 5. Kemudian nilai minimumnya minus 5. Sehingga kita taruh di sini nilai maksimumnya 5, kemudian kita beri garis putus-putus.
itu di nilai maksimum, kemudian nilai minimumnya minus 5, dan kita kasih garis putus-putus. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita cari titik-titiknya tadi ya, melalui bantuan tabel ini. Pertama-tama itu adalah 0 derajat. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya 0, berarti titiknya ada di sini. Ya, titiknya ada di sini. Ini. Kemudian kalau X-nya 45 derajat, nah di sini 45, maka nilai Y-nya adalah minus 5, berarti ini ke bawah kita tarik garis. Nah, berarti titiknya ada di sini. Ya. Kemudian kalau 90 derajat, X-nya 90, maka Y-nya 0, berarti titiknya ada di sini. Ya. Kemudian kalau X-nya 135 derajat di sini, maka Y-nya berapa? 5. Berarti kita tarik garis ke atas sampai di ini, titik 5. Jadi titiknya ada di sini ya. Oke. Kemudian kalau X-nya 180 derajat, Y-nya 0, berarti titiknya ada di sini. Jadi kita sudah dapatkan berapa titik ini? 1, 2, 3, 4, 5. Kita sudah dapatkan 5 titik. Sekarang kita akan gabungkan titik-titik ini dengan bentuk kurva ya. Jadi kalau kita gabungkan hasilnya seperti ini. Ya. Dari 0 ke atas 90, 135 sampai 180. Nah, kita lihat di sini, karena di sini tidak ada batasnya, tidak ada intervalnya diberikan, maka kita harus tarik garis lagi ke bawah begini. Ya, kemudian dikasih tanda panah. Nah, itu artinya masih berlanjut. Ini diperbaiki nanti ya. Ditulis bagus-bagus di bukunya, jadi dikasih garis ke bawah, kemudian dikasih tanda panah. Itu artinya masih berlanjut sampai tak hingga. Seandainya di sini diberi interval, misalnya 0 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 180 derajat, maka sudah benar sampai di sini titiknya ya. Tapi karena di sini tidak ada dikasih interval, maka berlanjut ya. Garisnya diberi tanda panah. Nah, itu contoh nomor 3. Nah, sekarang kita lihat contoh nomor 4. Gambarlah grafik fx sama dengan 3 cos 2x dikurang 30 derajat. Nah, pertama-tama kita cari periode terlebih dahulu. 360 derajat dibagi dengan 2, sama dengan yang tadi ya, sama dengan 180 derajat. Kemudian dalam satu kuadran, periode dibagi dengan 4. 180 dibagi 4 hasilnya 45. Nah, kalau kita gambar cari nilainya melalui bantuan tabel, dapatkan seperti ini. Nah, kita perhatikan di sini, karena di sini ada dikurang 30 derajat, maka tidak dimulai dari 0 derajat, tidak sama dengan yang tadi ya. Karena di sini tadi, yang tadi itu tidak dikurang dengan apapun. Nah, sekarang dikurang dengan 30 derajat. Jadi tidak dimulai dari 0 derajat. Nah, cara untuk mencari titik awalnya, kita perhatikan di sini, satu kuadran 45 derajat. Berarti titik awalnya itu 45 derajat dikurang 30 derajat, ini sama dengan 15 derajat. Jadi kita start dari 15 derajat ya. Kemudian bertambah 45 derajat sesuai dengan yang didapatkan di sini tadi. Jadi 15 ditambah 45, 60. 60 ditambah 45, 105. 105 ditambah 45, 150. 150 ditambah 45, 195. Nah, kita sudah dapatkan titik-titik X. Sekarang kita cari nilai Y-nya. Nah, Y itu adalah fungsi fx sendiri yang ini tadi di soal.
Jadi fungsi fx-nya 3 cos 2x dikurang 30 derajat. Sekarang kita ganti variabel x ini dengan ini yang di atas yang kita dapatkan tadi. Nah, ini 2 dikali 15 berapa? 30 ya. 30 dikurang 30, 0. Berarti cos 0 derajat. Cos 0 berapa? 1. 1 kali 3, 3. Nah, kemudian kalau x-nya 60, berarti 2 dikali 60, 120. 120 derajat dikurang 30 derajat, 90 derajat. Jadi hasilnya cos 90 derajat. Cos 90 hasilnya 0. 0 kali 3, 0. Sehingga kita dapatkan 0. Kemudian x-nya 105 derajat. Jadi 2 kali 105 derajat. 2 dikali 105 hasilnya 210. 210 dikurang 30, 180. Cos 180 minus 1. Min 1 kali 3, minus 3. Nah, sekarang untuk x-nya 150 derajat. Berarti 2 kali 150, 300. 300 dikurang 30 hasilnya 270 derajat. Cos 270 nilainya 0. 0 kali 3, 0. Nah, sekarang untuk x-nya 195 derajat. Berarti 2 kali 195. Hasilnya 390 derajat. 390 dikurang 30 hasilnya 360 derajat. Cos 360 derajat nilainya 1. 1 kali 3, 3. Nah, kita sudah dapatkan nilai-nilai Y. Sehingga kalau kita gambar dalam grafik, nah gambarnya seperti ini. Ya, jadi sama dengan yang tadi. Itu kita gambar sumbu X terlebih dahulu, kemudian sumbu Y. Perhatikan di sini ada titik 0, kemudian kita start dari 15 derajat. Nah, kemudian pertama-tama sebelumnya tadi kita lihat dulu nilai maksimumnya di sini ada 3. Kemudian nilai minimumnya ada minus 3. Kita gambar seperti ini. Kemudian kita cari titik-titiknya. Kalau 15, x-nya 15, berarti y-nya 3, berarti titiknya ada di sini. Kalau x-nya 60, y-nya 0, berarti titiknya ada di sini. Kalau x-nya 105, y-nya minus 3, berarti titiknya ada di sini. Kemudian kalau x-nya 150, y-nya 0, berarti ada di sini ya. Kemudian kalau x-nya 195, maka y-nya 3, berarti titiknya ada di sini. Nah, kemudian kita gambar, kita hubungkan titik-titik ini dengan gambar kurva. Hasilnya seperti ini. Nah, jadi inilah gambar dari grafik fungsi fx sama dengan 3 cos 2x dikurang 30 derajat. Nah, sebelumnya kita perhatikan di sini, karena di sini tidak ada interval yang diberikan, tidak ada batasan diberikan, sehingga ini garisnya kita beri tanda panah seperti ini. Nah, itu artinya masih berlanjut sampai tak hingga ke sana, karena di sini tidak diberi batasan. Nah, seandainya di sini dikasih batasan misalnya 0 derajat, lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 195 derajat, maka sudah benar bahwa titiknya sampai di 195 derajat di sini. Tapi karena di sini tidak ada batasannya, maka ini garisnya dikasih tanda panah. Ya, jadi sekian pembelajaran kita pada saat ini. Kalau ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan di grup WA masing-masing. Oke, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.